Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harni. Saya dari SDN 01 Gedong. Saya CBKS kelas 3. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana seharusnya tari menyikapi situasi tersebut yang merupakan tugas dari LK4 di modul ketiga. Yaitu dari kasus yang sudah dipaparkan ini. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Yang pertama adalah nilai-nilai kejujuran atau keadilan, yakni menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak Nina, melawan kesetiaan kasih sayang, yaitu menjaga persahabatan dengan Rara. Yang kedua, kepentingan kelompok atau komunitas sekolah melawan kepentingan individu. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus keempat ini yang ada di LK4 modul 3 ini? Pihak-pihak yang terlibat antara lain yang pertama tari, yakni siswa yang menyaksikan kejadian dan menghadapi dilema moral. Yang kedua, Rara, siswa yang mengambil dompet. Yang ketiga, Nina, yaitu siswa yang kehilangan dompet. Keempat, Busri, yaitu guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Dan yang kelima, komunitas sekolah. Kenapa saya memasukkan komunitas sekolah di sini? Karena masalah ini akan menyangkut nilai kejujuran dan integritas di lingkungan sekolah itu. Langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus keempat. Fakta-fakta yang relevan, yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan saat ia piket. Kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya, menganggap ini adalah rezeki nomplok karena ia menemukan dompet itu saat ia piket. Ketiga, tidak ada orang yang melihat selain tari. Yang keempat, dompet tersebut dipastikan milik Nina yang kehilangan saat membaca buku di perpustakaan. Kemudian yang kelima, Tari dan Rara adalah sahabat dekat, dan Rara sering membantu Tari. Keenam, Tari khawatir hubungan dengan Rara akan rusak jika ia melaporkan atau menegur Rara yang menemukan dompet. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, pengujian yang bisa dilakukan yaitu satu, uji legal, yakni mengambil barang milik orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai sebuah pencurian, meskipun itu adalah menemukan di perpustakaan. Kemudian uji regulasi, melanggar kode etik atau peraturan sekolah tentang kejujuran, integritas, dan mengembalikan barang yang hilang. Ketiga, uji intuisi. Hati nurani Tari pasti mengatakan bahwa mengambil barang yang bukan miliknya itu adalah salah. Dan yang benar adalah membantu mengembalikan barang yang ditemukan ini kepada pemiliknya, yaitu khususnya dompet milik Nina ini. Kemudian uji publikasi, jika masyarakat tahu Tari memilih diam dan melindungi Rara, Tari akan dianggap tidak jujur dan takut, yang bisa merusak reputasinya. Jika ia melaporkan, ia akan dipuji karena integritasnya. Tapi Rara akan mendapatkan sanksi sosial dari sekolah maupun dari teman-teman. Yang kelima, uji panutan atau idola. Tokoh panutan atau idola kemungkinan besar akan memiliki atau menegakkan kejujuran dan kebenaran. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan, yakni keadilan lawan benar dan kasih sayang, justice versus mercy. Keadilan yakni menegakkan aturan kejujuran, memastikan Nina mendapatkan dompetnya kembali, dan Rara menerima konsekuensi atas tindakannya yang mengambil dompet walaupun itu menemukan, tapi ia tidak melaporkan atau mengembalikan ke pemiliknya. Yang kedua, belas kasihan, menunjukkan empati terhadap Rara sebagai seorang sahabat, menjaga hubungan dan mungkin mencari cara agar Rara mengakui kesalahannya tanpa sanksi publik atau sanksi sosial yang nantinya akan diterima oleh Rara. Kemudian ada lagi yaitu individu lawan kelompok. Individu di sini adalah kepentingan Tari untuk menjaga hubungan baiknya dengan Rara.
Kemudian kelompoknya yaitu kepentingan sekolah untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas di sekolah. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan, yaitu satu, berpikir berbasis peraturan. Tari akan fokus pada kewajiban moral untuk jujur. Pada keputusan ini melaporkan Rara untuk meminta Rara mengembalikan dompet karena aturan sekolah dan itu memang bukan hak Rara. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir. Tari akan memilih opsi untuk memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keputusan ini membantu Nina untuk mendapatkan dompetnya kembali yang hilang di perpustakaan. Kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Tari akan fokus pada hubungan dan empati, yakni mendekati Rara secara pribadi, face to face, berbicara langsung kepada Rara, kemudian dari hati ke hati, dan membimbing Rara, meminta Rara untuk mengakui kesalahannya, yaitu yang sudah menemukan dompet tetapi tidak melaporkan, bisa langsung kepada Bu Sri atau sebelumnya sukarela mengembalikan tersebut ke pemilik aslinya. Jadi pendekatan ini dilakukan pribadi antar dua sahabat yang dimana ia menasihati lebih baik dompet itu kamu kembalikan kepada pemiliknya atau kamu berikan kepada Bu Sri sebagai petugas perpus agar nanti akan dikembalikan kepada yang memiliki dompet. Langkah yang ketujuh adalah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan trilema atau solusi ketiga. Pilihan terbaiknya yaitu Tari berbicara secara pribadi dan empati kepada Rara. Ia tidak langsung melaporkannya kepada Bu Sri atau pihak sekolahan lain agar Rara ini tidak akan mendapatkan sanksi sosial ataupun sanksi sekolah. Memberikan kesempatan kepada Tari bahwa kamu harus mengembalikan dompet ini maksimal nanti sore atau besok pagi. Jika hal yang disarankan Rara ini tidak dilakukan, maka dia akan melaporkan kepada Bu Sri yang merupakan petugas perpus atau ke kepala sekolah. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4 ini? Keputusan yang bisa diambil yaitu sebaiknya Tari itu menemui Rara secara pribadi di tempat yang tenang, kemudian berbicara empat mata dari hati ke hati agar Rara ini sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan ia bersedia untuk meminta maaf dan mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya, yaitu Nina. Jika ia merasa malu atau tidak berani, maka Tari bisa mendampingi Rara untuk melakukan hal itu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari keputusan ini yaitu yang pertama, dilema persahabatan sejati, bahwa persahabatan sejati tidak berarti melindungi teman yang melakukan kesalahan, tetapi membantu teman untuk menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab, yakni membiarkan Rara tidak bertanggung jawab justru akan merusak karakternya, tetapi dengan menasihati dan Rara akan melakukan hal yang terbaik, itu akan membuat sahabatnya itu karakternya menjadi lebih baik. Yang kedua, pentingnya pendekatan awal berbasis kepedulian. Dalam dilema ini melibatkan hubungan personal, yaitu antar dua sahabat yang dekat. Langkah pertama yang efektif adalah menggunakan pendekatan rasa peduli, yakni memberikan kesempatan kepada individu yang melakukan kesalahan untuk menyadarinya dengan kita memberikan nasihat-nasihat bahwa menyadarkan bahwa yang apa ia lakukan itu salah, kemudian untuk dia menyadarinya dan memberikan waktu untuk memperbaiki dari kesalahannya itu. Kemudian yang ketiga, kejujuran dan fondasi. Nilai kebajikan seperti kejujuran dan integritas harus menjadi fondasi keputusan, bahwa ketika berhadapan dengan nilai kesetiaan tidak boleh mengorbankan kejujuran. Jadi integritas kita, kejujuran, tanggung jawab itu di atas dari kesetiaan kita kepada pertemanan atau yang lainnya. Keempat, menetapkan batasan. Keputusan ini mengajarkan bahwa perlu adanya batasan walaupun garis merah
Tari memberikan rasa kesempatan kepada Rara. Dia tidak langsung melaporkan kepada ibunya, tetapi dia melakukan pendekatan face to face individu, dan akhirnya Rara ini menyadari dan mengambil keputusan yang benar, yaitu mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Terima kasih, itu yang bisa saya ungkapkan untuk menyelesaikan modul LK4 di modul 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.